Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran pemrograman akuntansi 2, yang mana pada pertemuan kali ini sudah masuk ke pertemuan terakhir ya, di pertemuan 12. Dan materi terakhir juga di pemrograman akuntansi 2 ini membahas tentang retur gitu ya. Jadi di video sebelumnya atau di minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelian dan pemesanan juga untuk transaksinya. Dan sekarang kita bahas tentang retur serta pencetakan laporan nanti di akhir ya. Nah, di sini kita diminta yang pertama itu adalah membuat model retur serta detail retur. Nah, sekarang kita buat dulu di sini. Model retur sudah ada. Oke, langkah pertama kita tambahin coding di model returnya. Ini kita buka dulu untuk model returnya. Ini kita copy aja. Ini returnya. Setelah itu model detail retur ya yang kedua. Lalu kita buat controller, bukan controller pemesanan sih di sini ya, tapi lebih ke controller pembelian. Nah di sini controller retur. Nah kita buat dulu untuk controller returnya. Oke, kalau udah dibuat, sekarang kita ketik coding yang ini atau kita kopas aja juga nggak masalah. Nanti saya jelasin. Kalau untuk model detail retur sama returnya nggak perlu saya jelasin, karena di video sebelumnya tentang pembelian saya jelasin model pembelian sama detail pembeliannya juga, dan ini kurang lebih sama gitu ya untuk koneksi ke dalam table retur sama detail retur. Setelah itu ini kan tadi sudah ya, untuk kita coba buka dulu di controllernya, retur controller. Nah ini kita copy aja. Ya, kita copy, kurang lebih sih ini hampir sama ya seperti pembelian. Untuk si controllernya 11-12 ya sama pembelian tadi. Kalau pembelian kita nerima barang, tapi kalau di retur kita ngurangin stok. Nah di sini use app retur, detail retur itu untuk koneksi ke table returnya. Nah ini untuk yang function editnya ini saya tampilin di sini aja deh. Untuk function editnya ini untuk nomor otomatis ya, nomor returnya serta nomor jurnalnya. Nomor jurnal yang sama seperti di pembelian di video sebelumnya ya penjelasannya. Jadi buat nomor jurnal sama nomor returnya. Dan ini ada detail tampil pembelian, pemesanan, settingnya. Terus ini untuk data-data apa aja yang nantinya bakal ditampilkan pada saat kita klik detail table returnya. Bukan table retur ya, form returnya. Pada saat kita returnya nanti berdasarkan pembelian ya. Kalau kita beli barang terus kita retur, bukan berdasarkan pemesanan nanti datanya yang ditampilkan. Nah, terus di sini ada return view, retur beli. Nah, ini nama filenya kalau nggak salah nanti juga sama seperti pembelian, beli blade. Oke, jadi file belinya ini akan membuka data-data pembeliannya. Terus di sini ada public function simpan. Ini nggak beda jauh sama seperti yang ada di pembelian gitu untuk codingnya. Dan di sini kalau returnya udah pernah dilakukan, dia udah nggak boleh lagi ya. Terus tapi di sini kita nggak pakai not exist ya seperti di pembelian kemarin gitu. Jadi konsepnya agak sedikit beda nih di sini. Jadi kalau returnya udah pernah diproses, ya udah dia nggak boleh lagi gitu ya. Terus di sini nyimpan ke dalam table detail pembelian ya. Terus setelah itu di sini ke dalam table retur. Ini bukan table ini ya, bukan ke table detail pembelian ya, tapi ke table retur. Nah ini ke table retur, nyimpan datanya ke detail, karena sama seperti pembelian, barang apa aja yang kita retur itu pasti banyak. Nah, lalu di sini ada simpan ke table retur, ini data nyimpan ke table returnya. Setelah itu simpan ke table jurnal bagian debit sama jurnal bagian kredit. Ini udah pasti. Itu kurang lebih simpannya sama ya seperti di pembelian untuk retur ini. Nah, terus kita atur route-nya dulu. Kita atur route-nya di sini, kita buka web PHP-nya.
Nah, kalau sudah, buat tampilan transaksi retur. Di sini kita diminta membuat folder retur dulu. Nah, kalau udah, nanti baru kita ketik codingnya ini, tapi buat file dulu dengan nama returblade.php. Nah, terus kalau udah, nanti di sini kita copy aja codingnya. Udah ya. Kalau udah, ini saya jelasin dulu. Nah, di sini returnya itu kurang lebih sama ya seperti pembelian tadi gitu. Jadi menampilkan data-data yang ada dari table pembelian nih di sini, karena di sini stringnya pembelian. Yang ditampilkan apa? Nomor faktur pembeliannya serta tanggal belinya tanggal berapa, total belinya berapa. Nah, ini yang akan ditampilkan. Menandakan oh ini loh ada barang yang diretur gitu loh. Berarti datanya tampil semua dong. Iya, datanya tampil semua kalau untuk pembelian. Gitu. Jadi mau dia ada barang cacat atau enggak nanti pada saat kita pembelian atau penerimaan barangnya itu nggak akan hilang ya. Jadi kita nggak bakal bisa filter seperti itu karena kan kita nggak tahu ya barang yang cacat atau enggak dari perusahaan mana aja gitu loh. Nah, di sini ada klik retur sama hapus. Ya, setelah itu di sini ada beli blade di sini. Kita buat dulu di sini di dalam returnya. Ini kurang lebih sama seperti pembelian untuk menampilkan data returnya. Nah, di sini sudah selesai untuk beli blade-nya. Ini saya jelasin ya codingnya, enggak beda jauh dengan beli blade yang ada di pembelian. Ini retur pembelian. Terus di sini ada yang namanya nomor retur, ada tanggal returnya kapan gitu ya. Terus barangnya apa aja, jumlah barang yang direturnya. Nah, bedanya di sini nanti jumlah returnya itu dia tipenya number, jadi berapa barang yang diretur itu kita bisa input sendiri, kita bisa manipulasi gitu ya. Bukan manipulasi dalam arti curang ya gitu. Jadi kita bisa edit datanya atau dimanipulasi datanya berdasarkan barangnya yang cacat berapa nih gitu. Jadi harus sesuai data detailnya. Nah, setelah itu nanti bisa kita simpan returnya. Nah, setelah itu formnya kurang lebih seperti ini ya, nanti akan saya jalankan. Ini adalah data returnya. Nanti begitu kita simpan tadi, itu akan mengurangi stok. Karena apa? Karena kan kita ngembaliin barang ke perusahaan ya. Jadi ada barang yang berkurang nih stoknya gitu. Nah, setelah itu kita klik retur. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Nah, jumlah returnya yang seperti tadi saya bilang, angkanya bisa kita masukin sendiri. Nah, ini nggak mungkin nggak mungkin barangnya nggak ada yang cacat, pasti ada gitu loh ya. Makanya disediakanlah form retur. Nah, jumlah returnya di sini bisa kita input. Bisa nggak kita input jumlah returnya berdasarkan di atas jumlah beli? Sebenarnya bisa aja. Di sini programnya nggak disetting maksimal 10 gitu returnya, nggak gitu. Tapi kalaupun kalian input jumlah returnya lebih banyak, berarti nanti barangnya minusnya banyak dong, dan itu akan menyulitkan tim stock opnamnya nanti pada saat mengaudit barangnya itu seperti apa. Nah, kalau memang misalkan dia returnya nggak ada, ya udah gitu, nggak usah diproses. Tapi kalau returnya ada tapi 9 misalkan totalnya di sini 10, ya udah tulis 9. Atau kalau returnya 10 ya tulis 10 gitu. Jangan kita memainkan data di atas itu gitu untuk kepentingan kita sendiri, itu nggak boleh ya. Nah, terus di sini nanti ini transaksi detail returnya. Lalu di sini adalah migration trigger retur. Migration trigger returnya di sini kita buat dulu. Ya, di sini perintahnya adalah selanjutnya buat trigger untuk mengurangi stok ketika dilakukan retur pembelian. Sama halnya seperti bikin table ya. Bikin trigger ini pun fasilitasnya pakai migration juga sama ya. Kita udah pernah bikin trigger lah di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita buat dulu nih trigger returnya. Nah, kalau udah dibuat, nah sekarang kita ketik codingnya yang ini. Kurang lebih nggak beda jauh ya, sama seperti di
Nah, kita coba dulu nih pakai PHP Artisan Migrate, bisa nggak? Kalau nggak bisa pakai PHP Artisan Migrate, ya berarti kita pakai PHP Artisan Migrate Fresh. Ya, kita coba dulu PHP Migrate. Oke, bisa langsung triggeraturnya sudah masuk. Kita cek di sini. Triggernya sudah ada 3 ya. Kalau di video sebelumnya cuma 2. Oke, sudah ada 3. Nah, sekarang kalau udah, kita buat laporan jurnal umum dan stok barang. Nah, di sini setting struktur navigasinya. Ini buka layout blade-nya dulu. Layout blade yang tadi di menu utama ya. Kita buka layout blade-nya dulu. Nah, ini untuk laporannya, berarti kita taruh di sini. Nah, setelah itu di sini model jurnal udah, model laporan juga udah kita buat di pertemuan. Kita cek dulu ya. Model jurnalnya doang nih yang udah, model laporannya oke belum. Berarti model laporannya ini kita masukin karena model jurnal sudah di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau udah di sini kita diminta membuat laporan controller. Ya, kita buat laporan controller. Kalau udah, nanti masukin coding seperti ini di controllernya. Nah, ini untuk mencetak laporan sih lebih banyak controllernya ya. Jadi agak sedikit beda nih kalau biasanya controller kita buat untuk nyimpan data, tapi di sini untuk bikin laporan. Kalau udah, terus bikin folder laporan pada view. Nah, ini laporannya udah ada, tinggal kita bikin file laporan blade.php. Codingnya kopas aja. Ini codingnya nggak ada yang aneh ya, cuman nampilin tanggal-tanggal doang. Terus setelah itu bikin cetak blade di dalam folder laporan. Terus kalau udah, kita atur route-nya yang ada di WPHP. Terus kalau udah, buka model laporan stoknya, tambahin dulu coding seperti ini. Bikin controller baru lagi untuk laporan stok. Coding controllernya copy aja ya di sini. Kalau udah, terus buat view-nya di dalam folder laporan. Sini namanya adalah stockblade.php. Nah, kalau udah bikin laporannya, view-nya tinggal kita running sih sebenarnya. Terus di sini jika laporan stok tidak bisa ditampilkan, silakan ubah query di view laporan stok seperti di bawah ini, karena gini ya, ada beberapa kasus
laporan stoknya itu nggak bisa tampil. Nah, ini ada view yang harus diubah, ikuti aja petunjuknya, kurang lebih seperti ini. Kalau di saya sih nampil. Nah, ini yang diubah bagian ini ya. Jadi kita klik dulu view-nya untuk yang view laporan stok. Terus klik view edit atau tampilan edit. Nah, tinggal kita edit seperti ini, baru kita kirim lagi. Nah, sekarang kita jalanin programnya kayak gimana. Oke, nah sekarang kita coba login untuk programnya. Nah, di sini kebetulan ya saya cek database saya berubah karena di pertemuan sebelumnya saya migrate fresh gitu. Jadi datanya hilang semua gitu. Berarti mau nggak mau kita harus menambahkan data dulu dari barang ya. Saya tambahin dulu. Terus ke supplier, minimal ada satu ya datanya yang nantinya akan bisa diproses. Terus kalau udah kita ke pemesanan di sini, pilih suppliernya. Kalau udah ke pembelian, kita beli dulu proses. Nah, baru kita ke retur ya. Retur di sini akan menampilkan data yang dari tabel pembelian seperti tadi saya bilang di awal. Nah, di sini untuk returnya sih sebenarnya sih harusnya nggak usah ada hapus ya, karena ini hapus cuman ngapus data aja gitu. Tapi dia nggak ada controller hapusnya gitu ya. Jadi memang nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau hilangin juga silakan. Nah, di sini returnya itu ini bisa kita ubah ya tanggalnya di sini. Terus ini jumlah returnya itu bisa kita masukin seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalkan masukin 15 ya nggak boleh juga gitu untuk returnya. Ya, nah sekarang tadi kita cek ya. Tadi stok barang kita itu 50, terus kita beli 10, berarti harusnya sudah ada 60 barang stoknya. Kalau kita retur 5, berarti jadi 55. Nah, ini kita simpan returnya. Nah, sekarang kita cek di laporan stok barangnya. Ini akan menampilkan laporan stok barang, stok awalnya. Stok awalnya 55 ya, tadi saya inputnya, bukan 50. Terus di sini belinya 10, returnya 5. Stok totalnya adalah 60. Nah, sekarang kita cek di barang. Ini stoknya 55 nih ya, stok awalnya. Stok awalnya 50. Nah, total stoknya itu Oke, ini ada sebentar. Tadi saya input stoknya 50. Ini sepertinya ada kesalahan penempatan ya untuk dicetak laporan stoknya. Coba saya cek dulu. Stoknya jadi 55, iya bener. Terus di sini berarti yang salah tuh hanya di bagian belakang sini ya. Jadi ini bukan stok awal tapi stok awalnya kita malah nggak nampilin ya, karena stoknya itu kan langsung merubah ya. Stoknya itu jadi berubah. Nah, terus gini jadinya. Ini bukan stok awal ya, tapi stok biasa. Nah, terus di sini ini saya refresh dulu. Ini stok biasanya 55 ya.
kita ada beli 10, returnya 5, terus total stoknya ini sebenarnya kita nggak bisa ngurangin kayak gitu aja ya. Jadi kita tetap harusnya sih nggak perlu masukin stok total ya gitu. Jadi di sini saya modulnya itu menampilkan stok akhir. Sebenarnya sih stok akhirnya itu kan stok awal itu kan sama stok akhir, kecuali ya di table barang itu ada stok awal sama stok akhir. Jadi stok awalnya pakem segitu, terus stok akhirnya berapa. Nah itu yang bakal update itu ya selalu stok akhirnya. Tapi di barang ini kita nggak nampilin stok awal, stok akhir, hanya satu stok gitu. Jadi kalaupun nanti misalkan ada perubahan lagi, misalkan ada pembelian barang lagi, itu stoknya akan berubah nanti gitu ya. Jadi ini akan merubah terus di sini, dan ini pun nggak akan mengacu ke situ. Tapi beli 10 returnya 5 ini sudah benar seperti yang tadi kita proses. Ya, nah lalu setelah itu ini ada laporan jurnal umum di sini. Ini berdasarkan yang kita sudah proses lah antara pembelian atau penjualannya. Nah ini kita coba dulu pembelian atau retur. Nah kita coba cetak, dan untuk laporan cetak ini masing-masing laptop beda ya gitu. Jadi saya udah mencoba dengan dosen lain gitu. Jadi di laptop saya itu cetak laporannya lama seperti gini, itu nggak bisa sampai nanti akhirnya kayak ini kebetulan bisa. Kita coba cetak untuk laporan jurnalnya. Nah ini kita cetak laporan jurnalnya, kita buka. Nah ini ya kurang lebih nanti laporan jurnalnya. Sebelumnya gini, kenapa tadi saya bilang nggak bisa? Jadi kemarin sebelum saya membuat modul pertemuan 12 ini atau merevisi, itu nggak bisa cetak laporan cetak laporan jurnalnya. Tapi setelah di migrate refresh itu mulai bisa nih gitu. Jadi kemarin berarti memang saya yang ada kendala error. Nah ini adalah transaksinya ya, pembelian barang pada kas, terus ada retur pembelian gitu. Jadi ini adalah transaksi jurnalnya, tapi ini loopingnya terlalu banyak ya kalau menurut saya gitu. Jadi harusnya sih memang cuma satu aja, yang transaksi ini aja nih gitu, karena ini loopingnya terlalu banyak ya. Tanggal transaksinya udah benar, nama akun perkiraannya, pembelian pada kas pada retur pembelian gitu. Nah itu berapa totalnya. Nah kurang lebih laporan jurnalnya seperti ini ya gitu. Jadi untuk total keseluruhan programnya itu sudah selesai ya, kurang lebih program pembeliannya konsepnya seperti itu. Nah saya pun juga memohon maaf kalau memang misalkan ada mahasiswa yang programnya aneh gitu konsepnya atau seperti apa gitu, karena saya pun merasakan gitu ya. Dan modul ini pun juga masih dalam tahap kita kembangkan lagi. Nanti untuk kedepannya mungkin ada masukan dan atau saran dari teman-teman semua tentang modulnya, silakan aja ditulis di kolom komentar biar nanti jadi bahan revisi kita ke depannya untuk adik-adik kelas kalian. Nah, ini programnya sudah selesai, berarti tinggal kalian harus mempresentasikan program kalian sendiri seperti apa. Nah, kalau udah, berarti materinya selesai sampai sini gitu ya untuk transaksi pembelian gitu. Jika ada penyampaian saya yang salah atau kurang dipahami, saya mohon maaf, silahkan ditanyakan saja langsung di kolom komentar. Saya akhiri video terakhir dari mata kuliah pemrograman akuntansi 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman semua. Sukses dalam presentasinya.